Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yakobus 1 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ganop silen lehen naringgan janana sanggam sian banua ginjang duiro, nadi paijur ni debata namanop pasa sudena, natorang di langit ido sudenai, ia do debata nasumuba-uba, jananada mandau muse ia sian hita, gabiadong do tading halinuna humalian hita. Dalam bahasa Indonesia, setiap pemberian yang baik dan yang setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayang karena pertukaran. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus yang merupakan murid Yesus, yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di perantauan dan Asia Kecil. Tujuan daripada surat ini adalah agar orang percaya diteguhkan imannya, dapat melakukan perbuatan di dalam iman, dan iman bukan hanya sebuah teori, namun juga bagian daripada perbuatan. Oleh karena itu, di salah satu ayat dalam Yakobus ini dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya adalah mati. Dalam firman Tuhan khusus kali ini ditujukan sebagai sebuah perenungan terhadap pencobaan. Pencobaan artinya sesuatu yang terjadi di dalam diri manusia yang dia anggap itu adalah tidak baik adanya. Namun Yakobus mengatakan pencobaan itu datangnya dari kehendak kita, karena keinginan kita yang berlebihan. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi bagi kita yang kita anggap kurang baik atau malang, ternyata itu berasal daripada keinginan kita, di mana iman kita sudah tertutup oleh karena keinginan. Jadi dalam keterangan ini Yakobus mengatakan bahwa kita seharusnya adalah orang yang menyadari ketika ada sesuatu yang menjadi kemalangan atau kesialan, ataupun yang menjadi sesuatu yang kita anggap tidak menguntungkan bagi kita. Mari kita ingat, itu yang terutama adalah kita selidiki diri kita, bukan menjadi menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, atau menyalahkan objek-objek lain. Namun yang kita selidiki adalah diri kita yang menanggapi terhadap keadaan, bukan menjadi menyalahkan keadaan. Kemudian sebagai orang percaya harus melihat bahwa Allah tidak mungkin memberikan pencobaan. Karena apa? Karena Allah sudah tahu kekuatan dan kemampuan kita. Oleh karena itu pencobaan itu harus kita lihat secara real, yang berasal dari diri dan bisa diatasi oleh diri kita. Kemudian kalau tidak ada, Allah tidak mencobai, apa yang harus kita hayati kemudian? Yang kemudian yang perlu dihayati adalah segala yang baik dan yang sempurna datangnya dari atas. Artinya kebaikan-kebaikan itu adalah merupakan karya Allah yang diperbolehkan untuk kita terima. Saudara terkasih, kalau dikatakan kebaikan itu merupakan datangnya dari Allah, ternyata kita perlu untuk merenungkan dalam hidup ini. Ketika kita mencapai sesuatu, mari kita harus melihat kepada Allah, Sang Pemberi sesuatu itu. Kemudian bersyukur atas apa yang sudah dilakukan Allah, dan dengan demikian kita tidak menjadi menyombongkan diri, namun menjadi selalu menghubungkan diri kita dengan kehendak dan keputusan Allah di dalam hidup kita. Saudara terkasih, secara rinci dikatakan pada firman Tuhan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Allah. Setiap pemberian yang baik,
anugerah yang sempurna datangnya dari Allah. Ternyata Allah adalah yang baik itu, akan memberikan yang baik bagi hidup kita. Allah yang penuh kasih itu akan menganugerahkan kebaikan, anugerah berkat, dan apa yang dianggap Allah menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita. Dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ternyata Allah tidak mungkin salah memberi, Allah tidak mungkin salah memberkati, namun Allah pasti memberikan sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika hal ini kita renungkan, maka ada dua hal yang perlu untuk kita ingat. Yang pertama, ketika mendapat kemalangan, mari lihat bagaimana pikiran dan keinginan kita yang menjadikan kita dikuasai oleh kemalangan itu. Kemudian ketika kita mendapatkan berkat, mari lihat bahwa Allah lah sumber daripada berkat. Dia tidak akan memberikan yang tidak baik bagi kehidupan kita. Dan ketika itu sudah sampai kepada keputusan, sampai kepada perenungan kita, maka kita akan menghayati kebaikan dan kesetiaan Allah di dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini menggugah kita. Firman ini mau mengarahkan kita untuk menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan memberikan yang terbaik dan selalu memelihara kita sesuai dengan apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, biarlah firman ini yang menuntun, menguatkan, dan memberikan kita pemahaman atas kejadian yang terjadi bagi hidup kita. Baik untung, baik malang, baik sedih, baik sukacita, dan segala ritme kehidupan ini, kita menjadi mampu menguasai hati, menguasai iman, dikuasai iman kepada Allah Sang Pemberi kebaikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Melalui Yakobus kami diingatkan untuk menjadi melihat bahwa ketika ada kemalangan, bukan oleh karena Allah yang memberikan, namun kami perlu untuk menyelidiki hati kami. Dan ketika kami mendapat sukacita, kami melihat bahwa Allah lah yang memberinya. Sehingga hidup kami bukan hanya kepada keinginan kami, namun keputusan Allah untuk memberikan yang terbaik. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.